Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel @joki_bebek, channelnya pecinta unggas bebek petelur. Alhamdulillah, hari ini puasa yang akan keempat ya. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar sehingga mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan nanti. Ya teman-teman, hari ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara membuat telur asin. Ya, hari ini kita akan membuat bagaimana cara membuat telur asin. Ini adalah sebuah ulasan dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang teman yang bernama Ristia. Ristia siapa ya? Ya istilahnya namanya Ristia lah. Dia teman dan bisa dikatakan juga saudara yang sekarang menempuh ujian skripsi di Kota Malang, kemudian ingin membuat praktek telur asin. Bukan skripsi ya, KKN kalau enggak PPL, tapi istilahnya jadi tadilah buat praktek gitu ya. Sekalian kita ulas di video YouTube ini. Jadi nanti untuk info bagaimana cara pembuatan telur asin bisa diikuti atau bisa disimak oleh teman-teman semua. Jadi informasinya lebih bermanfaat lagi. Baiklah, kita mulai dari apa yang disebut dengan telur asin itu ya. Kita ulas dari pertanyaan terus kita jawab nanti gitu. Tekniknya seperti itu ya. Jadi telur asin itu adalah telur yang mana diolah dengan cara penggaraman, yang mana bertujuan untuk telur ini bisa disimpan dengan jangka waktu tertentu. Itu awal mulanya. Kemudian bagaimana cara membuatnya, kan gitu ya. Cara membuatnya banyak sekali metode, tapi dari beberapa metode itu kalau kita klasifikasikan itu terbagi menjadi dua versi, yaitu versi metode basah dan versi metode kering. Namun demikian, metode kering ini bukan berarti tanpa air ya, bukan berarti tanpa campuran air untuk proses pembuatannya. Nah, kita akan ulas dulu yang metode basah atau persentase penggunaan air itu ya 80-100% ya, 80-100%. Artinya bahan yang digunakan adalah benar-benar air dan garam. Tuh. Metode penggunaan air dan garam ini adalah metode yang digunakan untuk pengasinan jarak dekat atau tidak pengiriman jarak jauh. Lah, bagaimana caranya? Caranya adalah air sumur atau air ledeng atau air apapun, yang penting air bersih itu ya. Kemudian kita campur dengan garam.
kita campur dengan garam. Nah, kita gunakan perbandingan. Jika perbandingan itu untuk telur 100, itu perbandingannya adalah sekitar 1 kilo garam. Terus kemudian air dituangkan secukupnya, itu ya. Jadi telur, garam, sama air. Cara pembuatannya kita pakai wadah timba atau ember yang disitu jangan terlalu besar ya, maksimal kalau dimasukkan air itu sekitar 3 liter, atau satu wadah itu maksimal 100 butir telur. Kenapa demikian? Karena telur itu kan mempunyai berat ya, walaupun sekitar per butirnya 2 gram. Tapi kalau nanti tumpuannya itu terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah rawan sekali retak atau rawan sekali pecah itu. Jadi lebih baik untuk membuat satu wadah itu maksimal 100. Tuh. Terus kemudian tadi wadahnya sudah disiapkan berupa ember. Kalau timba tanggung itu bisa. Nanti garamnya itu dimasukkan ke timba. Kemudian setelah garam dimasukkan ke timba, nanti air dimasukkan sedikit ya, sekitar 1 gayung lah. Setelah air dimasukkan 1 gayung, diaduk menggunakan batang kayu, bisa apalah, yang penting bisa buat ngaduk, dan juga batangnya itu bersih, batang kayunya itu bersih. Diaduk sedemikian rupa ya, kurang lebih 10-30 menit lah itu ya. Nah, kemudian telur itu kita bersihkan dulu. Cara pembersihannya adalah direndam dengan air sabun. Air sabunnya yang sabun cuci piring itu ya, direndam selama 1-2 jam. Nah, apakah cairan sabunnya itu tidak masuk? Tidak ya teman-teman, karena telur itu ada selaput ari. Telur yang kering itu ada selaput arinya. Jadi bisa kalau kita rendam sekitar 2 jam itu cairan sabunnya tidak bisa masuk, kecuali yang retak. Kalau retak bisa masuk. Makanya kalau telur retak itu jarang sekali diasin ya. Jadi kita bersihkan dengan pembersih pembersih panci itu loh, yang kayak kawat. Nanti saya tunjukkan dulu ya, saya stop dulu ini videonya. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya mengambil ini alat cuci panci. Ini terbuat dari semacam logam ya, seng apa itu enggak tahu. Nah, ini alatnya. Ini bisa dibeli di toko-toko perlengkapan alat-alat dapur. Nih, harganya sekitar 3-5 ribu. Terus ini telur tadi ya, saya ambil contoh telur. Ini contoh telur ini kering ya teman-teman. Telur ini kering. Nah, telur ini kelihatannya bersih, tapi ini sebenarnya kotor. Artinya di lapisan luar cangkangnya ini ada selaput pembungkus. Selaput pembungkus ini yang menyebabkan air tidak bisa masuk. Maka dari itu, kalau kita mau mengasin, maka mengupayakan kulitnya ini atau selaputnya ini terkelupas, sehingga pori-pori telur itu terbuka. Jadi telur ini kalau misalkan di mikroskop itu
banyak pori-pori, ada pori-porinya. Nah, jadi ketika nanti kita akan mengasin atau membuat telur asin itu, ini kita gosok gini. Lebih baik ini pakai sarung tangan ya, karena ini saya di kandang, jadi pembahasannya seadanya. Ini digosok, gosok begini, gosok sampai bersih. Nah, nanti kalau ragu di ini keran itu dikucur gini dengan air. Nah, itu akan kelihatan nanti yang belum bersih yang mana itu ya. Gosok gitu terus, memutar pangkalnya sini atau ujungnya sini, Nah, itu nanti setelah bersih langsung ditiriskan dulu sampai kering, dikeringkan. Setelah kering kita masukkan ke media pengasinan yang sudah kita buat tadi. Sudah itu kemudian kita penuhi airnya, terus kita tutup dengan, terserah dengan apa, yang penting hewan atau tikus atau apa tidak bisa masuk. Kalau masuk nanti rusak, nanti penggaramannya tidak sempurna atau bisa pecah telurnya. Nah, terus kemudian kita simpan dan jangan lupa diberi tanggal. Jadi katakanlah hari ini tanggal berapa, berapa hari ini, tanggal 22. Kita taruh tanggal 22 Maret 2023 gitu ya. Nanti kita taruh di atas timba. Tuh. Lah, biasanya di usia 6 hari itu dicoba diambil satu, kemudian dicoba dimasak. Nah, itu. Terus hari ketiga dalam pengeraman itu dibalik. Jadi kita siapkan 2 wadah itu dibalik. Yang atas pasti nanti berubah posisi paling bawah, yang paling bawah berubah posisi paling atas. Itu kenapa? Untuk biar pengasinan merata. Itu kalau dengan metode air ya, pengasinan merata. Nah, setelah 5 atau 6 hari maka kita coba diambil satu. Setelah diambil satu, nanti dimasak, direbus, dimasak dengan nasi tidak apa-apa. Itu kan sudah bersih telurnya, dibersihkan sudah, masak. Nah, sudah selesai. Nanti sekitar 1,5 jam sampai 2 jam itu bisa kita tiriskan. Kita tiriskan, tunggu dingin, kemudian dibelah. Kita coba bagaimana tingkat keasinannya, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau malah terlalu asin atau bagaimana. Tapi biasanya di hari kelima itu belum, hari ke-6 itu belum. Baru banget asinnya itu ketika di usia 8, 9, 10. Itu terlalu asin. Ya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara mengasin dengan menggunakan air. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengasin dengan batu bata. Atau batu bata apa sih? Tanah liat dan juga sekam bakar. Sementara di video ini saya akan ulas teorinya saja, nanti sewaktu hari saya akan berikan contohnya bagaimana pengemasan telur asin atau bagaimana proses pembuatan telur asin itu. Untuk sementara ini video ini hanya untuk teori saja ya. Jadi gitu. Kita lanjutkan. Untuk yang metode tanah liat dan arang sekam. Untuk metode tanah liat itu kita ambil tanah liat yang tanah lempung. Kalau bisa, misalkan dekat dengan pabrik genteng atau pabrik bata pres yang di situ tanah liatnya sudah diolah. Kalau boleh minta ya minta, kalau tidak boleh ya beli. Kalau tidak berdapat itu, nah kita baru cari tanah liat yang berada di
Tegalan itu apa bahasa Indonesianya? Di Tegalan itu apa ya bahasa Indonesia Tegalan itu? Ya di dekat rumah lah yang ada tanah liatnya. Tanah lempung ya, tanah lempung. Tuh. Nah, kemudian tanah lempung itu sedikit-sedikit kita lumatkan sampai seperti bubur. Kita lumatkan, terus kita saring. Kita saring sampai ada benda kecil sekecil batu segini aja hilang. Bener-bener lumpur yang bersih dari benda-benda yang apa istilahnya itu keras, walaupun sekecil ini ya, sekerikil itu tidak bisa, harus benar-benar bersih. Nah, kalau sudah membubur, kemudian kita campur dengan garam. Garamnya kalau yang grosok itu kita haluskan dulu. Kalau yang sudah halus kita langsung saja. Nah, menggunakan perbandingan 1:1 atau 1:1,5. Misalkan garamnya setengah timba, tanahnya 1 timba. Atau 1:1, tanahnya 1 timba, garamnya 1 timba itu. Nah, kemudian setelah itu sama telur yang akan diasin dicuci seperti tadi ya. Dicuci seperti tadi. Nah, kalau sudah, telur nanti dimasukkan ke bubur tanah liat tadi, dimasukkan ke bubur tanah liat. Itu ya. Dimasukkan ke bubur tanah liat. Kalau sudah dimasukkan ke bubur tanah liat, nanti ditiriskan. Setelah ditiriskan langsung dibalur dengan arang sekam. Dibalur dengan arang sekam. Setelah dibalur dengan arang sekam, nanti dibungkus dengan plastik kecil-kecil itu, sekitar 1/4 kilo atau berapa itu. Terus kemudian ditali, nah dimasukkan ke egg tray atau tray untuk telur itu. Yang tray untuk telur asin ya, beda dengan tray untuk telur biasa. Tray untuk telur asin itu satu kotak itu isi 20, karena diameternya setiap plong atau setiap lubangnya itu agak besar. Ya itu. Maka telur asin siap disimpan untuk proses penggaraman. Nah, itu juga sama, diberi tanggal. Nah, nanti perlakuannya juga sama. Di usia 6 hari itu dicoba, dipecah atau dimasak seperti tadi, dibersihkan, dimasak, terus dicoba apakah sudah asin atau belum. Itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang bagaimana cara membuat telur asin versi yang basah dan juga versi yang kering. Nah, kesimpulannya, yang kering itu adalah cairannya hanya di bubur lumpur tadi ya, bubur lumpur tadi seperti itu, jadi tidak air semua seperti yang basah. Nah, untuk yang pengering yang metode kering tadi itu bisa dilaksanakan, bisa untuk pengiriman jarak jauh. Ya, seperti itu. Mungkin teori ini akan saya akhiri sekian dulu, teman-teman ya. Nanti kita akan ulas prakteknya ketika ada kesempatan di lain waktu. Oke. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Video ini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik kolom komentar. Jangan lupa tolong subscribe dan like-nya untuk mengembangkan video ini, YouTube channel saya ini. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat peternak Indonesia.